Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herustopo dari kelas 2E Sidoarjo, NIM 19126 dari Tulungagung. Saya mau mempresentasikan pengaruh perlakuan madu terhadap farmakokinetika eliminasi rifampicin pada tikus Wistar jantan. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemberitahuan madu terhadap profil farmakokinetika fase eliminasi rifampicin pada tikus Wistar jantan. Dalam penelitian ini, hewan uji dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan perlakuan. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok kontrol diberikan rifampicin dosis tunggal, yaitu 50 mg per kilogram tikus. Sedangkan kelompok perlakuan diberikan madu 7,65 ml per kilogram secara oral sekali sehari selama 7 hari, dan pada hari ke-8 diberikan rifampicin dosis 50 mg per kilogram berat badan tikus secara per oral. Penetapan kadar rifampicin dalam plasma dilakukan dengan metode HPLC pada panjang gelombang 244,6 nm. Parameter farmakokinetika fase eliminasi yang ditetapkan adalah KT setengah dan CET. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlakuan madu tidak mempengaruhi farmakokinetika fase eliminasi dari rifampicin. Pendahuluan. Yang pertama, interaksi obat pada fase eliminasi merupakan hal yang penting untuk diketahui karena terkait dengan efektivitas proses metabolis dan atau ekskresi obat. Profil farmakokinetika eliminasi suatu obat dapat berubah oleh adanya obat lain, obat herbal, bahkan makanan dan minuman. Hal tersebut dapat disebabkan karena terjadinya interaksi farmakokinetika yang dapat merubah profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari suatu obat. Dan yang kedua, rifampicin merupakan obat ini pertama yang berguna dalam pengobatan TB atau Debra et al. Pada tahun 1999. Rifampicin merupakan obat yang bersifat autoindenser. Hal ini dikarenakan rifampicin merupakan substrat CYP3A4 sekaligus sebagai induktor kuat CYP3A4. Dan yang ketiga, pengguna rifampicin bersama madu memungkinkan adanya interaksi sehingga dapat mempengaruhi profil farmakokinetika obat antituberkulosis, terutama pada fase eliminasi. Dan yang keempat, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa madu dapat
mempengaruhi profil farmakokinetika dan efektivitas beberapa obat. Sebuah penelitian mengenai pengaruh pra-perlakuan madu terhadap profil farmakokinetika sulfametasin pada tikus jantan menunjukkan bahwa madu dapat meningkatkan nilai Tmax, VD, T 1/2 dan CET dan menurunkan harga Ka, Cmax, AUC, dan K sulfametasin atau Maulida 2005. Metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ripamisin, serbuk murni madu maksudnya, kaleng, kalium, hidrogen, fosfat, asetontril, metanol, asam askorbat, heparin sodium, asam antofosfat, dan aquabidestilata. Hewan uji dalam penelitian ini adalah tikus putih atau Ratus norvegicus, jantan galur wistar. Berat badan tikus sekitar 180 sampai 250 gram dan berumur 2 sampai 3 bulan. Pada metode penelitian kadar rifampicin dalam darah dilakukan proses sentrifuge dilakukan selama 5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Analisis kadar rifampicin dalam darah dilakukan dengan menggunakan HPLC. Metode fase terbaik, fase gerak bersifat polar dan fase diam bersifat nonpolar. Menggunakan kolom UDSC 18 sebanyak 200 ml plasma dipepet ke flaskon, kemudian ditambahkan 400 ml asetonitril vortex selama 1 menit dan disterilfuse selama 30 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Darah diambil beningannya dan dimasukkan ke dalam vial injektor, lalu diinjeksikan ke HPLC sebanyak 20 ml secara auto injeksi. Fase gerak yang digunakan adalah 0,05 M-buffer fosfat atau pH 2,6, asetonitril 5,45 V per V dengan lajur air 1,2 mili per menit pada panjang gelombang 244,6 nm atau Kumar ETAL pada tahun 2004. Hasil dan pembahasan. Penetapan panjang gelombang maksimum rifampicin menetapkan panjang gelombang maksimum rifampicin
dibaca dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum ripamisin terdapat pada panjang gelombang 244,6 nm. Dan kedua, penetapan waktu retensi. Berdasarkan hasil penelitian retensi 5,215 menit, sedangkan senyawa hidrogen darah terdekat memiliki waktu retensi 3.451 menit. Dan yang ketiga, penelitian persamaan kurva baku ripamisin dalam darah. Penetapan persamaan kurva baku ripamisin dalam darah dilakukan dengan membuat beberapa seri kadar yang kemudian diukur luas area di bawah puncak kromatogramnya dengan menggunakan HPLC. Ini ada kolomnya. Yang nomor 1 seri kadar, terus luas area 0,5, luas areanya 99,9. Terus yang kedua seri kadar 1 per mg per mililiter, itu luas airnya 19153, maksudnya 19153. Terus seri kadar 2 mg per mililiter per mili, maksud itu 47880. Terus yang keempat seri kadar 5 mg per mili, luas areanya 91928. Terus seri kadar atau mg per mili 10, luas airnya 197905. Persamaan kurva baku yang diperoleh adalah Y sama dengan 19.438, terus 99.676 X ditambah 1440,71197 X adalah kadar ripamisin dalam darah, dan Y adalah luas area di bawah puncak. Kromatogram ripamisin hasil dari pengukuran dengan HPLC, nilai R yang diperoleh adalah 0,953. Nilai R pada hasil regresi linear menunjukkan linearitas yang baik karena mendekati 1. Terus, hasil uji farmakokinetika ini ada tabel 4 data kadar ripamisin dalam darah μ per mili pada kelompok kontrol dan perlakuan. Terus ini ada tabel lagi harga parameter farmakokinetika dan uji T tidak berpasangan untuk ripamisin pada kelompok kontrol dan perlakuan. Ini kolom yang pertama farmakokinetika,
Terus nilai parameter kontrol rata-rata kurang lebih SE, terus perlakuan rata-rata kurang lebih SE, terus yang terakhir persentase beda, uji T tidak berpasangan nilai P. Terus hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan madu dosis 7,65 mili per kilogram berat badan ternyata hanya sedikit menurunkan laju eliminasi ripamisin secara tidak signifikan jika dibandingkan dengan kontrol P lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak menunjukkan peningkatan clearance total secara bermakna yang menunjukkan bahwa metabolisme ripamisin tidak dipercepat akibat pemberian madu. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan faktor. Yang paling memungkinkan adalah karena prednison tidak mampu mempercepat metabolisme teofilin. Kesimpulan, hasil penelitian pengaruh perlakuan madu dosis 7,65 mili per kilogram berat badan tikus terhadap farmakokinetika ripamisin dosis 50 mg per kilogram berat badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap parameter fase eliminasi ripamisin. Dan sekian, terima kasih.